Halo semuanya, di sini kita akan membahas mengenai database. Setidaknya, ada 4 pembahasan utama mengenai database. Yang pertama adalah pengertian database dan DBMS. Basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek. Secara umum, basis data dapat diartikan himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Sedangkan DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sistem penorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. Baik, selanjutnya SQL. SQL bisa diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam mengakses data. Terbagi atas 3 kategori perintah, yakni yang pertama, DDL atau Data Definition Language, yaitu dipakai untuk menggambarkan desain dari basis data secara menyeluruh. Hasil dari kompilasi DDL yang akan disimpan di kamus data. Contoh perintah DDL yaitu create, alter, rename, drop, dan show. Yang kedua, DML atau Data Manipulation Language, yaitu dipakai untuk manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data, misalnya seperti penambahan data yang baru, menghapus data, dan mengubah data pada suatu basis data. Contohnya, insert, select, update, dan delete. Yang ketiga, DCL atau Data Control Language. Perintah ini digunakan khususnya untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna, baik itu hak terhadap sebuah database ataupun pada tabel maupun field yang ada. Melalui perintah ini, seorang admin database bisa menjaga kerahasiaan sebuah database, contohnya grant dan revoke. Selanjutnya, siklus database. Siklus database terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama, database planning, yakni kegiatan perencanaan agar kegiatan di tiap-tiap stage pada siklus hidup dapat direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Tahap kedua, system definition, yakni kegiatan menentukan ruang lingkup dan batasan pada aplikasi basis data, pengguna, dan area aplikasi. Tahap ketiga, requirements collection and analysis, yakni kegiatan pengumpulan dan analisis informasi mengenai bagian dari perusahaan yang akan didukung oleh aplikasi basis data. Tahap keempat, database design, yakni kegiatan perancangan konseptual, logikal, dan fisikal pada basis data. Tahap kelima, DBMS selection, yakni kegiatan menyeleksi DBMS yang cocok untuk diterapkan pada aplikasi basis data. Tahap keenam, application design, yakni kegiatan perancangan user interface dan program aplikasi yang akan digunakan dan akan memproses basis data. Lanjut, tahap ketujuh, prototyping, yakni kegiatan membangun model pekerjaan atau kegiatan pada aplikasi basis data yang memungkinkan perancang atau pengguna untuk memvisualisasikan dan mengevaluasi bagaimana tampilan dan kegunaan dari sistem yang dihasilkan. Tahap ke-8, implementation, membuat bagian luar atau eksternal, konseptual, dan mendefinisikan basis data internal, serta program aplikasi. Tahap ke-9, data conversion and loading, yaitu peralihan dengan pemuatan sistem lama ke sistem yang baru. Tahap ke-10, testing, dengan menguji coba kesalahan atau error pada aplikasi basis data dan memvalidasikan penentuan kebutuhan pengguna. Tahap yang terakhir, operational maintenance. Pada stage ini, aplikasi basis data secara penuh diterapkan, di mana sistem secara terus-menerus diawasi dan dipelihara. Pembahasan terakhir yakni ERD, Entity Relationship Diagram atau biasa disingkat ERD, adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Yang pertama, entitas. Entity atau entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entity ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Yang kedua, atribut.
Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Ketiga, hubungan atau relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Baik, mungkin sekian pembahasan kita mengenai database. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.